Oke, kita lanjutkan. Specific changes, ya, called energy conservative opportunities are identified and evaluated to determine their benefits and their cost effectiveness, ya. Jadi perubahan-perubahan yang akan dilakukan, ya, yang berpeluang untuk dilakukannya konservasi energi, ya, ini dinamakan dengan ECO, Energy Conservation Opportunities, ya. Jadi ada peluang untuk dilakukannya konservasi energi, ya. Are identified and evaluated to determine their benefit and their cost effectiveness. Nah, jadi tidak semua mesin-mesin ataupun fasilitas-fasilitas di dalam dunia industri itu dapat dijadikan sebagai eco, ya, energy conservation opportunities. Jadi peluang untuk mengkonversi energi, ya. Jadi tidak semuanya. Jadi kita akan melihat mana peluang yang dapat dijadikan acuan menurunkan penggunaan energi, ya. Jadi di situ akan kita lihat apakah dari porsi yang paling besar, peralatan-peralatan mesin-mesin yang memang besar menggunakan energi, atau bahkan mesin-mesin yang sebenarnya kecil-kecil ini yang membuat waste energi. Bisa jadi, ya. Kadang-kadang penilaiannya bisa seperti itu, ya. These eco's are assessed in terms of their cost and benefit, ya. Jadi eco itu, ya akan dinilai, are assessed in terms of their cost and benefit. Dia akan dinilai dari segi biaya dan keuntungannya. Apakah betul, ya, si mesin-mesin yang kita akan lakukan pengujian, yang akan kita lakukan pemeriksaan, memang mempunyai konsumsi energi yang paling besar, dan untungnya apa kalau kita melakukan pemeriksaan terhadap mesin tersebut. Dan terakhir adalah an economic comparison is made to rank the various eco, ya. Jadi misalkan dalam suatu pabrik kita menemukan 10 mesin, ya. Oh, ini nih 10 mesin ini yang akan kita periksa, ya, sebagai potensi menurunkan penggunaan energi. Nah, 10 mesin ini kita nyatakan sebagai eco, ya, energy conservation opportunities. Jadi peluang-peluang untuk mengkonservasi energi dari 10 mesin ini. Nah, dari 10 ini kita harus melakukan ranking, mana yang paling besar, mana yang paling kecil, ya. Finally, an action plan is created where certain ecos are selected for implementation, and actual process of saving energy and saving money begins. Nah, setelah itu, setelah kita tentukan eco, ya, maka kita bisa melakukan action plan, ya. Bagaimana bentuk action plan-nya? Program apa yang dapat kita lakukan untuk dapat men-saving energi, menghemat energi, dan menghemat pengeluaran, ya, pengeluaran biaya operasional. Oke, kita lanjutkan di 3.3, the auditor's toolbox. To obtain the best information for a successful energy cost control program, the auditor must make some measurement during the auditor visit, ya. Pasti. Jadi di sini auditor's toolbox ini, misalkan Anda ditunjuk perusahaan untuk menjadi seorang auditor energi,
ya, auditor energi. Nanti jabatannya adalah energi manager di dalam suatu perusahaan, ya. Dia akan mengaudit energi, memeriksa penggunaan energi. Nah, si auditor ini punya toolbox, ya. Toolbox itu peralatan, harus punya. Jadi seorang auditor energi itu dia tidak hanya memeriksa data di dalam catatan-catatan operator, data-data di finance untuk tagihan-tagihan listrik, tidak. Dia harus turun ke lapangan, ya. Nah, untuk turun ke lapangan dia harus punya toolbox, itu peralatan-peralatan, ya, toolbox, ya. Selama apa? Untuk melakukan pengukuran. Jadi selama pengukuran dia harus membawa toolbox untuk mengukur langsung penggunaan energi selama dilakukannya audit visit. Jadi harus ada jadwal kunjungan ke lapangan. The amount of equipment needed depends on the type of energy consumed, equipment used at facility, and the range of potential echo that might be considered. Jadi harus dipertimbangkan peralatan apa saja yang harus dimiliki, ya. For example, if waste heat recovery is being considered, then the auditor must take substantial temperature measurement data from potential heat source. Ya. Jadi nanti akan tergantung kita mau mengukur apa. Ya. Apakah mengukur panas suatu motor, atau mengukur kecepatan putar suatu motor, maka alat juga akan beda, ya. Atau kita melakukan pengukuran langsung pada konsumsi daya di motor listrik, ya, maka alat-alatnya akan beda. Nah, peralatan-peralatannya juga banyak tersedia, ya, di lapangan, ya. Tape measures ini untuk alat untuk mengukur jarak, ya. Light meter itu adalah alat untuk mengukur tingkat kecerahan pencahayaan, ya, dalam satuan candle. Nanti akan ada tabelnya berapa kandela, berapa lux yang diperlukan untuk kebutuhan pencahayaan pada kantor, pada rumah, pada gudang, pada laboratorium, pada rumah sakit, pada ruang operasi, ya, ruang operasi di rumah sakit, ya, pada pada ruang-ruang baca, itu akan berbeda. Ya. Itu ditentukan oleh secara standar internasional itu ada standarnya. Nanti kalian bisa cari sendiri standar untuk tingkat pencahayaan. Itu bisa dijadikan referensi dalam penggunaan cahaya. Jadi nanti akan dilihat apakah penggunaan cahaya pada ruang baca buku, ya, akan sama dengan penggunaan cahaya pada ruang operasi di rumah sakit, ya. Tentu akan beda, ya. Jadi di ruang baca jangan kalian memakai lampu untuk tingkat pencahayaan di ruang operasi rumah sakit, gitu, akan sangat berbeda, ya. Jadi di rumah sakit itu cahayanya sangat terang, sangat fokus. Kalau Anda pakai buat baca, pertama listriknya juga akan mahal biayanya. Kedua adalah mata kita akan menjadi cepat lelah karena cahayanya terlalu tinggi, gitu, ya. Itu contoh yang simple. Sama misalkan cahaya untuk di dalam rumah dengan lampu taman ataupun dengan lampu jalan, ya, seperti itu akan beda kebutuhannya. Dan itu sudah ada standarnya. Nah, penggunaan light meter ini akan
menjadi ukuran ataupun batasan berapa sebenarnya yang seharusnya, sehingga kita tidak salah dalam menempatkan lampu pada instalasi, ya. Jadi nanti akan bisa terukur. Oh, ternyata di daerah sini harusnya memakai lampu yang cukup saja 100 lux, gitu ya, misal. Oh, daerah sini harus perlu 300 lux, gitu ya. Nanti akan jangan sampai yang hanya daerah yang butuh 100 lux, Anda pakai untuk daerah yang 300, sehingga akan menjadi lebih boros energi dan tidak tepat sasaran. Kedua ada termometer, ya, termometer. Termometer ini kalau dalam dunia industri bukan termometer badan, ya, bukan termometer suhu yang untuk mengukur suhu manusia, tapi termometer ini untuk mengukur suhu mesin, ya. Jadi mesin-mesin itu akan sangat punya batas temperatur yang sangat tinggi, ya. Kalau manusia itu adalah range-nya hanya butuh 36 sampai 37 sekian. Kalau untuk mesin dia itu range-nya akan lebih tinggi, ya. Motor, misalkan motor listrik, ya, itu range-nya di antara 50 derajat, gitu ya. Hangat, seperti itu, ya. Kemudian adalah sedikit tentang termometer. Jadi termometer ini untuk mesin-mesin ini akan sangat berbeda, ya. Jadi yang harus dilakukan, yang perlu diketahui pada pengukuran suhu pada mesin, ada yang dinamakan temperatur ambien, ya, dengan temperatur body, ya. Jadi nanti akan kita lihat dalam penggunaan termometer itu adalah temperatur ambien, temperatur lingkungan, ya, dengan temperatur body. Nah, body ini adalah bodinya si mesin. Oke, nanti akan ada satu standar-standar, ya, yang mengklasifikasikan si mesin ini adalah kelas apa, ya, kelas F, G, H, gitu ya. Sorry, F, B atau H. Itu ada kelasnya. Anda bisa cari kelas temperatur untuk mesin-mesin, ya. Bisa cari di internet, silakan. Itu kelasnya akan beda. Sehingga ada batasan-batasan. Misal untuk di suatu motor dia harus punya batasan minimal berapa, kenaikan berapa derajat. Karena misal contoh, dalam suatu ruang mesin itu ternyata ditembakkan pada temperatur termometer infrared, ya, dihitung sekitar 40 derajat Celcius. Jadi misalkan dalam ruangan mesin itu memang ruangan itu dibuat tertutup, ya, karena pertama untuk menghindari suara bising dan juga ada sirkulasi udara, dan misalkan dihitung di situ dinilai 40 derajat. Oke. Ternyata di bodi mesin kita ukur temperaturnya ada sekitar 55 derajat. Ya. Misalkan terjadi perubahan akumulatif, misalkan terjadi perubahannya apa? Oh, ternyata sirkulasi udaranya mati, sehingga tidak ada sirkulasi udara, sehingga ruangan bertambah hangat karena mesin tetap hidup. Ternyata ruangan bertambah hangat, naik ruangannya menjadi 45 derajat. Otomatis si mesin akan naik juga, ya, temperatur bodinya. Nah, ini akan langsung berpengaruh pada mesinnya. Oke, kita lanjutkan berikutnya.